apalagi jika betul bahwa ada usaha money laundering gitu. Apalagi diperkirakan banyak pegawai pajak yang tidak. Ya, dan di saat yang sama ada pejabat lain di wilayah lain yang menontonkan hal serupa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kita bertemu dalam acara Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas rame-rame seruan untuk tidak bayar pajak. Bersama narasumber kita, Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ustadz, kenapa sekarang ini ada rame-rame seruan jangan bayar pajak? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini dipicu oleh makin meluasnya apa yang sering disebut sebagai distrust ya, atau ketidakpercayaan rakyat atau masyarakat kepada aparat negara, khususnya aparat pajak ya, menyusul kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat Direktorat Pajak atau Direktur Jenderal Pajak, yang itu kemudian menguak gaya hidup, hedonisme, dan akhirnya menguak pula kekayaan yang dimiliki oleh pejabat yang notabene itu adalah pejabat yang tidak terlalu tinggi-tinggi amat gitu, karena dia eselon 3, artinya masih jauh dari eselon 1, eselon 2 pun juga belum. Tetapi kekayaannya ternyata disebut-sebut mencapai puluhan miliar, dan itu pun juga tidak semua yang disangkakan menjadi kekayaan yang bersangkutan itu tidak tercatat di situ. Jadi banyak orang menyangka bahwa kekayaannya itu sesungguhnya jauh lebih besar daripada itu. Apalagi kemudian di dalam pemeriksaan lebih lanjut, KPK menjumpai ada semacam usaha money laundering secara profesional dilakukan oleh sebuah konsultan pajak. Nah, distrust ini yang saya kira meluas yang kemudian menggumpal menjadi satu sikap untuk menolak membayar pajak. Karena pajak itu kan sesungguhnya satu pungutan yang dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, di mana akhir-akhir ini memang aparat pajak itu tampak sangat galak. Bukan hanya di dalam cara memungutnya, sampai mengulik begitu rupa, tetapi juga dalam item-item yang dipajaki. Yang dulu benar-benar itu dicari-cari apa yang bisa dipajak. Ya, jadi objek pajak dan juga di dalam tindakan memungut pajak itu. Jadi saya kira rakyat khususnya mereka yang bergerak di dunia usaha itu merasakan betul bagaimana pajak itu makin hari itu makin mencekik. Nah, di tengah situasi ekonomi yang sulit, pajak yang terus meningkat, muncul fenomena semacam itu. Tapi ada yang mengatakan dari pihak pajak sendiri mengatakan harus dibedakan antara kasus pejabat atau pegawai pajak dengan kewajiban membayar pajak. Itu dua hal yang berbeda yang harus dipisahkan. Iya, secara teoretik itu memang berbeda. Tetapi secara organik dia tidak bisa dilepaskan. Karena dari mana uang yang digunakan untuk membayar gaji mereka jika bukan dari pajak? Juga dari mana insentif yang sudah dikenal oleh masyarakat bahwa pegawai Dijen Pajak itu mendapatkan numerisasi kinerja dalam jabatan atau pekerjaannya itu jauh lebih besar daripada umumnya ASN gitu. Bila itu diambil dari pajak gitu. Artinya bahwa rakyat itu sudah tidak bisa lagi diberi dalih semacam itu bahwa ini tidak ada hubungannya. Betul tidak ada hubungannya, tapi kan semua-muanya dari uang pajak. Apalagi jika kemudian betul apa yang disangkakan atau yang diperkirakan bahwa ada banyak kekayaan yang tidak dilaporkan oleh pejabat yang bersangkutan, dan apalagi jika betul bahwa ada usaha money laundering gitu. Apalagi diperkirakan banyak pegawai pajak yang tidak. Ya, dan di saat yang sama ada pejabat lain di wilayah lain yang menontonkan hal serupa gitu. Kemudian tontonan itu bukan hanya dia yang bersangkutan, tetapi juga serombongan dari pegawai pajak bergaya dengan Mugi. Mugi itu kan bukan
kendaraan murah Ya. gitu. Jadi saya kira publik itu melihat secara langsung bahwa ini ada overacting ya di atas penderitaan rakyat, maksudnya di dalam kesusahan rakyat membayar pajak, ini pegawai dan pejabat pajak itu seperti bersenang-senang di Ya. atas penderitaan orang. Ada pihak yang mengatakan seruan tidak Hmm. membayar pajak ini berbahaya buat negara karena Ya, negara kita ini sumber pendapatannya, salah satu sumber ya, pendapatan utama itu adalah pajak. ya. Oh iya jelas berbahaya oleh karena kekuatan finansial negara di dalam membangun itu sekarang saya kira lebih dari 80% itu diambil dari pajak gitu. Jelas ketika ada seruan pembangkangan terhadap pembayaran pajak dan jika itu diikuti, itu bisa membuat negara itu kehilangan sumber keuangan yang sangat besar gitu. Tetapi saya kira harus dicatat juga bahwa sama bahayanya kalau uang pajak itu dikorup gitu. Dan korupsi itu berbahaya oleh karena membuat uang itu tidak digunakan sebagaimana mestinya dan berbahaya karena dia juga menyakiti rakyat. Sudahlah pajak itu sendiri menyakiti, kemudian perilaku pegawai pajaknya seperti itu juga menyakitkan hati, ditambah lagi alokasi atau pemanfaatkan dana pajak yang tidak pada mestinya itu tambah menyakiti. Dalam Islam, Ya. apakah mungkin ya dalam perspektif Islam, Ya. apakah mungkin mengurus negara, membangun negara tanpa pajak? Ya, jika ditanya apakah mungkin, mungkin. Mengapa? Karena apalagi misalnya untuk negeri-negeri Islam ini hari, kita tahu bahwa lebih dari 60-70% sumber daya minyak dan gas, minyak khususnya itu ada di negeri Islam. Di Indonesia misalnya ada gas, ada barang-barang tambang, sebutlah misalnya batu bara, emas dan sebagainya. Batu bara misalnya produksi tahunannya itu kurang lebih sekitar 600 juta ton. Ya. Andai itu dikelola semata-mata oleh negara, oleh perusahaan negara, maka utuh 600 juta ton itu dipakai untuk kepentingan rakyat. Jika harga 1 tonnya itu katakanlah kita dapatkan keuntungan karena ongkos produksinya itu anggap aja sampai $50 per ton. Sementara harga sekarang itu bisa sampai 450 dolar per ton. Berarti keuntungannya itu kurang lebih sekitar 400 dolar per ton. Kemudian $1 itu 15.000. Kalau $1 saja itu sudah 9 triliun. Kalau $10 90 triliun. Kalau $100 itu 900 triliun. Kalau $400 kali 4 sudah 3.600 triliun. Artinya itu sudah lebih daripada APBN kita. Artinya Itu baru dari batu bara. Itu saja sudah 3.600. Nah, pertanyaan terakhir Ismail, apa yang kemudian menjadikan ya negara seperti Indonesia ini menjadikan seolah-olah pajak itu sumber utama pendapatan? Karena dia mengikuti teori dalam sistem ekonomi kapitalis gitu. Karena ekonomi kapitalis itu kan menempatkan para kapital, perusahaan, pemilik modal itu sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi gitu. Dalam teori itu bahkan dikatakan negara itu tidak boleh ikut masuk gitu. Negara itu sebagai regulator, dia tidak boleh menjadi operator. Kalau dia menjadi operator sekaligus, maka akan terjadi konflik of interest kata mereka. Jadi tak elok kalau negara itu berperan ganda sebagai regulator dan operator. Karena itu dia harus duduk sebagai watchdog, mengatur saja dan mengawasi sambil memungut pajak. Nah, teori semacam ini yang dipakai. Akibatnya kemudian potensi sumber daya ekonomi yang sesungguhnya sangat besar, tadi sedikit digambarkan batu bara sampai 3.600 triliun, itu lepas itu. Karena negara tidak boleh masuk. Kalaupun masuk itu di dalam porsi yang sangat kecil. BUMN batu bara itu, misalnya Bukit Asam itu hanya hold kurang lebih sekitar 5% dari seluruh produksi batu bara yang ada. Karenanya maka kemudian kita bisa mengerti kalau balik lagi mengikuti teori tadi itu, andalannya adalah pajak gitu.
Dan ketika pajak, maka pajak itu pasti dia hanya bagian kecil. Katakanlah misalnya 10% atau 15% dari 100% kan tetap aja paling besar porsinya dinikmati oleh perusahaan itu 85% gitu. Nah, jadi dalam hal ini terjadi kerugian besar. Ini sebenarnya ironi ya, bagaimana bisa sebuah perusahaan itu mendapatkan privilege untuk mengelola sumber daya alam yang praktis tidak memerlukan effort apa-apa. Kalau umpamanya CPO itu ada nanamnya, ada nunggunya sampai 5 tahun, ada teknologinya untuk merawat, kemudian memanen dan mengolahnya. Tapi kalau batu bara, coba kapan nanamnya? Dia tinggal ngambil saja gitu. Jadi ini satu hal yang saya kira sangat-sangat ironi, bagaimana bisa negara yang begitu kaya sumber daya alam dari batu bara tadi sebegitu rupa, tapi rakyat hidup dalam kemiskinan dan dikejar-kejar untuk membayar pajak sampai perkara-perkara yang kecil ya itu juga dipungut untuk Bahkan PPN, PPh. mau baru usaha saja sudah kena pajak. Kena pajak Untung gitu. belum tentu. Untung belum tentu. Sementara pajak yang dipungutnya, yang uang yang dipungut dari pajak itu dipakai secara tidak senonoh. Baik, Ustaz Ismail. Jadi itu sesungguhnya merupakan buah dari kebijakan kapitalisme. Ya. Jadi bisa kita sebutkan bahwa kapitalisme inilah yang sebenarnya merusak negara ini. Ya, harus dikatakan seperti Bukan itu. Islam. Bukan Islam. Terima kasih Ustaz Ismail. Ya. Demikian pemirsa wawancara singkat kita dengan Ustaz Ismail Yusanto terkait dengan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.